Seorang tokoh dengan karya-karyanya yang begitu cetar, membahana, dan fenomena, yang pada akhirnya menginspirasi banyak seniman, budayawan, penulis film menjadi karya lagi oleh karya si tokoh ini. Drama Romeo and Juliet, kemudian ada lagi drama berjudul Macbeth, terus Julius Caesar, sebuah drama-drama fenomenal pada zamannya yang banyak menginspirasi banyak orang. Dan tetap like, comment, subscribe channel YouTube kita agar teman-teman tahu nih apa yang sedang kita coba bacotin dan kita coba ceritain. Dan jangan lupa share video konten kita agar teman-teman yang lain tahu apa yang lagi kita bacotin, guys. Dan kalau kita cari tahu tokoh ini di Google Search, tokoh ini bernama William Shakespeare atau yang sering dikenal dengan Shakespeare lah ya. Seorang tokoh dengan karya-karyanya yang fenomenal. Dan kalau kita cari tahu di laman pencarian, William Shakespeare 26 April 1564 sampai 23 April 1616 adalah seorang pujangga, dramawan, dan aktor Inggris. Secara luas dianggap sebagai penulis drama berbahasa Inggris terhebat dan dramawan termasyur di dunia. Ia sering disebut sebagai penyair nasional Inggris dan dijuluki pujangga dari Avon. Karya-karyanya yang masih ada termasuk karya kolaborasi terdiri dari sekitar 39 drama, 154 soneta, 2 sajak naratif, dan sejumlah syair lainnya. Nah tuh, lu pikirin dah, seorang tokoh dengan karyanya yang kemudian banyak menginspirasi orang lewat karyanya dan jadi karya lagi. Bisa kita tahu dong berarti siapa sih dia? Kenapa sih dia? Dan lah kok bisa ya? Dibayangin aja berarti kan kalian ya kan kagum sama tokoh ini kemudian, atau gini lah, lu bikin sesuatu kemudian karena dia ya kan, berarti kan si dianya ini kan ada sesuatu ya guys. Nah ini nih kita coba kepoin si Shakespeare, guys. Di sini guys yang kita garis bawahi dari biografi singkatnya yaitu ada kata pujangga. Pujangga kan berhubungan dengan tulis menulis, syair, sajak ya enggak, karya ya enggak, atau tokoh yang memang berkecimpung di satu bidang. Ya kan, karena pujangga itu tulis menulis itu. Nah, sebenarnya arti dari pujangga itu sebenarnya apa sih guys kalau berkaitan dengan Shakespeare dan kenapa dia begitu fenomenal? Nah, kalau kita cari tahu di laman pencarian Google Search, Wikipedia, arti atau apa itu pujangga dalam sejarah. Istilah pujangga direduksi dari kata bujangga. Bujang cowok kali ya, cowok-cowok yang agak punya hal yang lebih ya. Bujangga adalah sebutan untuk sastrawan keraton, yaitu untuk penulis-penulis yang mengabdikan dirinya di keraton. Salah satu tugasnya melegitimasi keputusan raja atau memberi nasihat yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Berarti kan di sini berkaitan dengan satu tokoh, satu sosok manusia yang tidak sembarangan ya kan kalau berbicara masalah pujangga keraton itu, sastrawan keraton, karena dia dipercaya oleh orang-orang keraton. Dan kita tahu orang-orang keraton kan orang-orang yang nggak sembarangan, orang-orang yang spesial khusus lah. Kemudian dia mempercayai tokoh lain untuk menjadi penasehat dengan melihat masalah masyarakat dan kebudayaan. Berarti dia percaya pada tokoh ini, bujangga ini ya, kalau dari kita coba analisa, berarti kan dia punya kelebihan ataupun kemampuan lebih. Contohnya dewan penasehat hukum, penasehat kerajaan, dan memang ya kalau di lingkungan fenomena kita yaitu penasehat-penasehat lingkungan, tokoh masyarakat yang pada akhirnya pertama mereka keputusannya, kebijakannya, analisanya, kedewasaannya kan berarti memang berbeda dengan yang lain dan cukup jadi perhitungan dong kalau bisa disebut dengan penasehat. Karena kenapa dia ditunjuk penasehat itu mungkin cara pandangnya, pola pikirnya, sikapnya, karakternya yang begitu netralism, yang pada akhirnya adanya sosok penasehat-penasehat ini di seluruh antero bidang menurut kita itu jadi tokoh sentral
Bayangin aja kalau tokoh masyarakatnya mohon maaf ya berandalan ya gak, kalau nggak orang nggak punya apa-apa, otomatis misalnya lagi rapat gitu, Pak saya mau nanya Pak, untuk negeri kita apakah akan baik atau tidak menurut Bapak penasihat bagaimana? Kalau yang sompral, oh nah bantai aja, bantai, jambak jambak. Bayangin ya kan kalau penasihatnya sendiri sompral, liar, ya dalam kata negatif ya. Kan berarti bagaimana pada akhirnya adanya sebuah rapat yang harus memutuskan sebuah keputusan, ternyata dewan penasihatnya saklek. Akan jadi apa ya negara itu ya gak? Kalau kita flashback kaitannya fenomena si penasehat ini di dalam arti si bujangga ini. Cuma di sini kan memang hal positif yang dihadirkan dari kata bujangga ini. Orang nggak sembarangan, positif, punya nilai dan punya cara pandang lebih terutama kepada masyarakat dan budaya, akhirnya ditangkap oleh orang-orang keraton atau orang-orang komunitas tertentu dan dijadikan bahan pertimbangan buat keputusan sebuah tempat tersebut ya kan guys. Nah kalau coba kita kaitin si pujangga-pujangga dengan karya dan Shakespeare, erat banget kan sebenarnya oleh kata-kata penulis, tulisan, tulis menulis. Kalau berbicara masalah tulis menulis, kita coba agak keluar dulu dari Shakespeare terkait ada nggak sih penulis-penulis tersohor gitu di dunia yang jadi inspirasi banyak orang. Di sini ada dari google.com masih. Seiring dengan berkembangnya buku, banyak penulis-penulis yang bermunculan dari seluruh penjuru bumi termasuk Indonesia. Pertama ada William Shakespeare, lahir pada tanggal 26 April 1564 di Inggris. Tuh, terbukti kan dia masih tersohor tuh nomor satu. Kedua ada Charles Dickens atau Dickens, ada George Orwell, J.K. Rowling, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, William Faulkner dan Fyodor Dostoevsky. Nah, yang pertama ada William Shakespeare, berarti masih jadi pertama jadi penulis apa ya bisa dikatakan ya masih tersohor lah ya kan. Nah, balik lagi soal karya-karyanya. Kalau kita coba kelotokin biografinya si Shakespeare ya kan, terkait karyanya. Coba kita kepoin di sini masalah karya-karya dramanya, karena dramanya itu begitu fenomenal, banyak banget menjadi inspirasi banyak orang. Salah satunya drama Romeo and Juliet, ya kan. Ada Hamlet juga, seorang tokoh biasa yang mencintai ataupun berpacaran lah ya sama Ophelia. Ophelia itu seorang gadis kerajaan gitu guys, tapi dia yang mati mengenaskan guys. Nah, kalau coba kita kepoin mengenai Shakespeare tulis menulis karya di dalam biografinya, di sini diinformasikan terkait drama, di mana bahwa kebanyakan penulis drama pada periode ini berkolaborasi dengan penulis drama lainnya. Dan para kritikus sepakat bahwa Shakespeare juga melakukan hal yang sama, terutama pada masa-masa awal dan akhir karirnya. Karya-karya pertama Shakespeare yang tercatat adalah Richard III dan 3 bagian Henry IV yang ditulis pada awal 1590-an pada masa berkembangnya tren drama sejarah. Nah, berarti dalam tren drama sejarah si Shakespeare ini lewat karyanya sudah mulai dikenal tuh guys, yaitu Richard III dan Henry IV. Sulit untuk menelusuri tanggal penulisan drama-drama Shakespeare secara pasti. Ya kan kita juga tahu dia penulis zaman dulu, zaman lawas, gimana ada zaman dulu juga arsip-arsip ya kan, foto ataupun dokumentasi. Kita juga paham lah keterbatasan alat ya enggak. Tapi lewat adanya sosok manusia diciptakan Tuhan itu sudah mulai banyak orang menciptakan karya. Curiga kita mungkin dulu bukan karya namanya ya kan, apalah gitu ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu orang jadi anak apa itu karya guys. Dan balik lagi terkait Shakespeare dan karya. Nah dalam informasi Shakespeare biografinya, drama sejarah pertamanya sangat mirip dengan Chronicles of England, Scotland and Ireland. Edisi 1587 karya Raphael Holinshed. Karena menurut kita kenapa karyanya sama, mungkin terinspirasi, balik lagi ya kan. Gak ada orang yang terinspirasi dengan yang real lah ya, real memang karya dia tuh yang menurut kita atau hasil memang karya buah pikirannya, tapi tetap aja banyak orang yang menginspirasi dari hal lain dan itu bukan berarti duplikat.
Kalau memang copy paste, memang lu nyiptain A, diciptain lagi sama lu bilangnya A, padahal punya dia. Tapi lewat kita, lewat sentuhan khas kita, itu bisa dikatakan karya kita. Dan begitu dengan Shakespeare. Ternyata dia terinspirasi atau karyanya sama dengan hal lain, karya-karya lain yang mungkin menurut orang itu karyanya sama atau dia, guys. Lanjut guys, di sini drama-drama awal Shakespeare dipengaruhi oleh karya dramawan era Elizabeth, terutama Thomas Kidd dan Christopher Marlowe, oleh tradisi-tradisi drama abad pertengahan dan oleh drama-drama karya Seneca. Nah, berarti di sini terkait Shakespeare dan karya-karya pertamanya, itu bisa dikatakan Shakespeare banyak menginspirasi banyak orang, tokoh-tokoh jadul juga lah ya, yang pada akhirnya direduplikasi oleh dia, terus dijadikan sebuah karya. Cuman di sini dituliskan karya-karyanya memang mendekati karya awal. Jadi kan memang kata inspirasi ini kan memang bagi seorang seniman itu mungkin yang kalau kita tahu kontroversi ya enggak, kan ada tuh zaman sekarang tuh yang bilang, wah ini mah lagunya si dia nih, lagunya di Beatles nih, yang lu mah cuman ngikutin doang, ih seenak jidat lo, ya enggak. Coba lu bayangin senimannya udah nulis, kan kita nggak tahu ya, kalau kita nulis ternyata mirip, kan nggak bisa disalahin juga. Makanya netizen itu yang paling maha kuasa membenarkan, sebenarnya nggak disalahkan karena menurut netizen. Cuman kalau lu coba cari tahu, lu ngobrol sama senimannya, setengah budeg gitu nyiptain karya lukis, karya musik, karya apa, ya tolonglah dikepoin, tanya langsung sama orangnya, bang ini lagu lu memang mirip Beatles apa lagu Beatles lu bawain ya gak? Ya jangan asal bacot, ya kan? Kalau kita kan bacot santai, ya cuman kalau bisa. Nih balik lagi sama Shakespeare, ternyata begitu guys, ada fenomena karya dia mirip orang lain. Nah, dari Wikipedia di sini ada mengenai tulis menulis, yaitu sumber tekstual. Pada 1632, John Hermings dan Henry Condell atau Kundel, dua kolega Shakespeare dari Kingsman, menerbitkan folio pertama, edisi kumpulan drama Shakespeare. Edisi ini berisi 36 teks drama, termasuk 18 drama yang dicetak untuk pertama kalinya. Kebanyakan drama sudah muncul dalam versi quarto, buku tipis dari lembaran kertas yang dilipat ganda untuk menjadikannya 4 halaman. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Shakespeare menyetujui edisi-edisi ini. Folio pertama digambarkan sebagai salinan gelap dan diam-diam. Shakespeare juga tidak merencanakan atau mengharapkan karya-karyanya dipertahankan dalam bentuk apapun. Karya-karya tersebut kemungkinan besar akan lenyap, tetapi karena gagasan spontan koleganya setelah kematiannya, maka terbitlah folio pertama. Ini kan bisa dikatakan bahwa karya-karyanya ada yang temennya coba untuk memberikan informasi ke orang lain terkait karya dia. Walaupun memang tidak ada persetujuan di sini guys, kalau menurut kita karya-karya Shakespeare ini. Cuma kita positifnya mungkin karena si karyanya Shakespeare ini punya nilai dan berbeda, pada akhirnya dengan segala cara tuh temannya ini, si dua ini nih ya kan, si John dan Henry ini coba untuk menyebarluaskan, mempublikasikan mungkin ya karyanya karena nilai itu guys. Lanjut ke soneta. Diterbitkan pada 1609, sonnets adalah karya non-drama Shakespeare terakhir yang dicetak. Para pakar tidak sepakat mengenai kapan ke 154 soneta Shakespeare ini ditulis. Tetapi bukti menunjukkan bahwa Shakespeare menulis soneta di sepanjang karirnya hanya untuk membacanya pribadi. Sebelum dua soneta tidak resmi muncul dalam The Passionate Pilgrim pada 1599, Francis Meres menyebutkan pada 1598 mengenai pembacaan soneta manis Shakespeare di kalangan teman-teman pribadinya. Beberapa pakar percaya bahwa koleksi soneta yang diterbitkan mengikuti sequence yang direncanakan oleh Shakespeare. Shakespeare tampaknya telah merencanakan dua seri soneta yang berbeda. Satu mengenai nafsu tak dikendali seorang wanita kulit hitam yang sudah menikah, dan satu lagi mengenai konflik asmara pada seorang pemuda baik-baik. Nah, berarti Shakespeare di sini juga sempat menulis soneta guys, yang pada akhirnya mungkin catatan kecil lah ya, yang untuk dia pribadi, cuman pada akhirnya diterbitkan tuh di 1609 oleh temannya itu, yang mungkin karena
apa ya, nilai kali ya, nilai dari karya-karya si Shakespeare sendiri kali ya, yang pada akhirnya banyak banget orang ingin mencoba mempublikasikannya kalau positif kita ya guys. Nah, berbicara masalah Shakespeare dan fenomenal karyanya yang sampai dua orang temennya, sampai satu lagi tuh ya coba untuk mencuri-curi karya dan dipublikasikan, sebenarnya apa sih, kenapa sih, dan lah kok bisa ya si Shakespeare ini jadi ingin sekali orang-orang untuk dilihat. Nah, kalau dari si google.com di sini terkait gaya bahasa dan gaya penulisannya, drama pertama Shakespeare ditulis dengan gaya bahasa yang umum. Pada masa itu, ia menulis dramanya dalam bahasa bergaya yang tidak selalu muncul secara alami, sesuai kebutuhan karakter atau drama. Penulisan sajak tergantung pada perluasan metafora, itu majas ya, dan konseto yang rumit, dan gaya bahasanya umumnya bersifat retorik, ditulis bagi para aktor untuk dideklamasikan ataupun dibacakan dan dihidupkan pastinya ya, bukannya diucapkan dialog. Berarti di sini untuk dideklamasikan guys, bukan diucapkan sembarang kata ya. Dialog agung dalam Titus Andronicus menurut pandangan beberapa kritikus seringkali menghalangi aksi, misalnya syair dalam The Two Gentlemen of Verona yang dianggap kaku. Nah, kita coba garis bawahi gaya bahasa yang muncul secara alami. Coba kita kaitin sama konten-konten orang guys, terkait apa ya, cara pengucapan, cara bahasanya. Ternyata Shakespeare dengan gaya bahasa dia yang alami dan bahasanya yang umum, yang pada akhirnya mungkin ya dicerna oleh banyak kalangan, salah satu masyarakat, dan akhirnya banyak peminatnya. Curiga kita, mungkin teman-temannya melihat ini jadi peluang, dan akhirnya si karya ini jadi begitu fenomenal karena itu mudah dicerna, gaya bahasanya yang standar, terus apa ya, jalan ceritanya mungkin yang memang deket dengan rakyat, karena kan seperti konten aja, konten-konten apapun yang memang viral itu yang memang deket banget sama rakyat. Contohnya, mohon maaf, konten-konten yang berbau seks, konten yang berbau judi, konten-konten yang berbau porno aksi, kita bukan melihat masyarakat yang identik sama hal negatif ya, tapi di sini ya masyarakat yang memang dalam kesehariannya tuh deket hal itu. Jadi ketika melihat konten dengan hal itu ya udah suka, cinta, demen, resep ya gak? Jadi pada akhirnya konten ini akhirnya meledak viral. Balik lagi, mungkin dengan gaya bahasa si Shakespeare yang entah secara naluriah itu menulis begitu aja, atau memang ada sistem politik dia ya, gue pengen nulis karena orang-orang suka begini, gue tulis lah, pada akhirnya akan meledak. Entah karena itu, cuman lewat gaya bahasa ini guys, yang ternyata disukai banyak orang dan digemari, dan pada akhirnya membuat dia fenomenal. Nah, terkait Shakespeare ternyata ada hal-hal kritis juga nih terkait karyanya. Kalau di idewikipedia.org di sini ada satu subkategori reputasi kritis. Shakespeare tidak dielukan pada masa hidupnya. Meskipun ia menerima banyak sekali pujian, pada 1598 rohaniawan dan penulis Francis Meres atau Mers memilihnya dari sekian banyak penulis Inggris sebagai penulis drama komedi dan tragedi yang paling unggul. Penulis drama Parnassus di St. John's College ini, Cambridge, menyejajarkannya dengan Chaucer, Gower, dan Spenser dalam folio pertama. Ben Jonson menyebut Shakespeare sebagai jiwa zaman ini. Aplaus, kegembiraan, keajaiban panggung kita. Meskipun ia mengatakan pada kesempatan lain bahwa Shakespeare membutuhkan lebih banyak lah ya dalam katakanlah evaluasi. Pada masa restorasi monarki pada tahun 1660 hingga akhir abad ke-17, ide-ide klasik sedang populer. Oleh sebab itu, para kritikus saat itu kebanyakan menilai Shakespeare berada di bawah bayang-bayang John Fletcher dan Ben Jonson. Thomas Raymer misalnya mengutuk Shakespeare karena mencampurkan genre komikal dengan tragedi. Meskipun demikian, penyair dan kritikus John Dryden menilai karya Shakespeare sangat tinggi. Nah, berarti balik lagi, menurut kita ada perdebatan antara Shakespeare dan karya-karya orang lain yang mirip, yang sangat menduplikasi. Cuman ada juga pada akhirnya di tahun-tahun berikutnya ada seniman budaya kritikus tuh yang menganggapnya yaitu murni punya Shakespeare. Nah,
di sini nih terkait reputasi kritisnya, mungkin pada akhirnya ya entah benar atau tidak ya, si Shakespeare ini pada akhirnya ngikutin karya orang diambil jadikan karya atau memang sebenarnya ada ciri khasnya. Cuman besar banget nih terkait karya si Shakespeare dan karya-karya orang lain yang dia tangkap menurut orang punya orang. Nah, kalau kita cari tahu sebenarnya dia punya karya apa aja sih Shakespeare ini. Di Wikipedia juga diinformasikan bahwa terkait karya Shakespeare meliputi 36 drama yang dicetak dalam folio pertama pada tahun 1623. Terdaftar sesuai klasifikasi folio sebagai drama komedi, sejarah, tragedi. Nah, berarti 3 genre ini nih yang meliputi si Shakespeare, ada komedinya, ada cerita sejarah, dan tragedi. 2 drama yang tidak disertakan dalam folio pertama yakni The Two Noble Christmas dan Prince of Tyre. Saat ini diterima sebagai bagian dari kanon, dan kebanyakan pakar saat ini sepakat bahwa Shakespeare memberikan kontribusi besar dalam penulisan kedua drama ini. Tidak ada sajak Shakespeare yang disertakan dalam folio pertama. Pada akhir abad ke-19, Edward Dowden mengklasifikasikan 4 drama komedi Shakespeare sebagai drama romansa. Wow. Tapi kebanyakan pakar lebih suka menyebutnya sebagai tragi komedi, dan istilah Dowden tetap sering digunakan. Pada 1896, Frederick S. Boas menciptakan istilah drama masalah untuk menggambarkan 4 drama Shakespeare, yakni All's Well That Ends Well, kemudian ada Measure for Measure, kemudian ada Troilus and Cressida, dan Hamlet. Wah, dia dikategorikan lagi nih guys sama tokoh sebagai drama masalah, mungkin isinya masalah semua kali ya. Dan drama sebagai tema dan temperamen singular secara gamblang tidak bisa disebut komedi atau tragedi, makanya itu disebut drama masalah. Oleh karena itu, kita dapat meminjam istilah teater kekinian yang tepat dengan mengklasifikasikannya bersama-sama drama masalah Shakespeare ini. Istilah ini yang banyak diperdebatkan dan kadang-kadang diterapkan pada drama lain. Tetap digunakan meskipun Hamlet secara definitif digolongkan sebagai drama tragedi. Nah, di sini terkait klasifikasi drama karyanya, ternyata orang ada yang mengkerucutkan lagi si karya Shakespeare ini. Salah satunya ada kata drama masalah, di mana ada beberapa drama yang sudah dikategorikan nih drama tragedi terus bla bla bla. Kemudian orang lihatnya ini kayaknya lebih tepat disebut drama masalah dah. Dan pada akhirnya walaupun ada perdebatan drama masalah ini, cuma terkait karyanya, pada akhirnya saking fenomenalnya si Shakespeare sampai dikerucutkan lagi dari tahun ke tahun karyanya, dan ada kata subkategori lain dari subkategori poin-poin si Shakespeare ini nih guys. Terakhir guys, terkait kepenulisan, di mana masih dari wikipedia.org, spekulasi mengenai Shakespeare terkait kepenulisan. Kira-kira 230 tahun setelah kematian Shakespeare, keraguan mulai muncul nih terkait kepenulisan karya-karyanya yang berhubungan dengannya, di mana bahwa penulis alternatif yang diduga sebagai penulis karya-karya tersebut, Francis Bacon, Christopher Marlowe, dan Edward de Vere. Berbagai teori pada akhirnya muncul nih, kelompok juga yang diajukan bahwa hanya sebagian kecil akademisi yang percaya bahwa ada alasan untuk mempertanyakan atribusinya si Shakespeare terkait karya-karyanya ini. Tetapi minat terhadap subjek ini, terutama teori Oxford mengenai kepenulisan Shakespeare, terus berlanjut hingga abad ke abad. Nah, berarti kan di sini terkait spekulasinya, sebenarnya si tokoh Shakespeare yang fenomenal tersebut dengan karyanya, terutama karya drama tulis menulisnya, pada akhirnya sih mungkin sampai abad sekarang ya, atau belum kita update juga, itu penulisannya sebenarnya dipertanyakan lagi dan lagi. Real nggak si Shakespeare yang nulis, atau sebenarnya karya orang yang coba diingin publikasikan, atau sebaliknya dia kerjasama dengan penulis kemudian jadilah sebuah karya. Tapi fenomenalnya juga seorang Shakespeare itu masih jadi perdebatan lah ya terkait karyanya nih guys. Nah, di luar fenomenal tulis menulis karya dan apakah sebenarnya Shakespeare yang nulis atau kagak, di sini ada satu hal unik, yaitu potret di dalam Wikipedia.org. Bisa buka ya.
Soalnya begini, hingga kini belum ditemukan deskripsi tertulis pada zaman Shakespeare mengenai penampilan fisiknya dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia pernah meminta membuat lukisan potretnya. Jadi lucunya banyak potret-potret lukisan tentang Shakespeare, tapi kenyataannya zaman dulu tuh tidak ada yang melukis. Shakespeare pun nggak minta sama orang siapapun untuk melukisnya. Nah, karena gini guys, berhubungan dengan Shakespeare dan kekontroversiannya, di sini sebelum kita tag, kita tim nih ya, sempet ketawa juga terkait bukan nemu sih, ternyata kita baca data nih yang tadi kita coba bacotin. Ternyata di sini ada sebuah gambar unik guys, di mana ada foto cowok, ada rambut agak gondrong gitu, pakai anting. Tulisannya di sini William Shakespeare. Ya kan berarti di sini kayak bener kagak ini fotonya, bener kagak dia ya nggak? Karena kan kontroversinya dua. Berbicara masalah Shakespeare itu karyanya dan foto dirinya. Pertama karyanya, banyak banget orang sampai temannya sendiri ingin share publikasi karya Shakespeare yang pada akhirnya sih dia belum tahu nih kerjasama apa enggak, tanda tangan apa enggak, ngobrol apa enggak, tapi begitu aja temennya mempublikasikannya. Begitu juga foto. Di dalam informasi potret dalam Wikipedia, di sini dijelaskan bahwa tidak ada foto sebenarnya tentang Shakespeare dan Shakespeare pun sepanjang hidupnya tidak meminta dilukiskan potret dirinya. Tapi kenapa pada akhirnya si Shakespeare ini muncul foto-fotonya dia yang berkaitan sama ya ini? Ada satu foto di Wikipedia yang pakai anting. Kalau kita, kayak sendiri kan identik dengan anting sendiri ya. Kalau kita ngeliat sekarang ya, orang-orang ingin mengekspresikannya lebih. Iya kan, contohnya anak pang, preman, cewek-cewek yang mungkin ya lebih ekstremis gitu ya, pakai anting di sini, tindik di kuping, mohon maaf sampai bagian bawah ya ditindik. Jadi kita kayak agak mengaitkan fenomena apa Shakespeare sebenarnya punya hasrat ekstremis yang tinggi juga buat berekspos dirinya. Karena lucu, fotonya kagak ada yang moto tiba-tiba ada, karyanya belum tentu kerjasama atau tidak tiba-tiba dipublikasikan. Dan tapi ini hal unik dari Shakespeare guys, terkait Shakespeare dan karya-karyanya yang menginspirasi orang. Kita coba cari tahu, ternyata ada guys 5 karya yang terinspirasi dari William Shakespeare. Wow. Nah, dari gramedia.com di sini dijelaskan ada 5 karya dari banyak kategori yang terinspirasi dari Shakespeare. Pertama, ada karya film adaptasi Anarki atau Cymbeline. Anarki merupakan salah satu film yang diangkat dari sebuah pentas drama yang diciptakan oleh William Shakespeare pada tahun 1611. Drama tersebut mempunyai judul asli Cymbeline. Nah, ada film nih yang menginspirasi si Shakespeare dan jadikan karya. Kedua, ada lukisan Death of Ophelia. Ophelia adalah salah satu karakter dalam ceritanya Shakespeare yang berjudul Hamlet, karya Shakespeare. Dalam cerita itu, Ophelia yang merupakan perempuan bangsawan dari Denmark memilih menghabisi nyawanya sendiri. Padahal dia akan menikah dengan pangeran Hamlet. Kisah Ophelia kemudian menginspirasi banyak seniman termasuk para pelukis. Salah satunya adalah Sir John Everett Milias atau Miliais yang membuat lukisan Death of Ophelia. Tuh 2 tuh ya. Ketiga, ada lagu Heaven in Hiding-nya Halsey ini. Halsey secara terang-terangan mengaku penggila kisah Romeo and Juliet-nya karya William Shakespeare. Ia pun mengungkapkan jika albumnya yang berjudul Hopeless, Fountain Kingdom terinspirasi dari Romeo and Juliet. Wah, kacau nih guys, Shakespeare guys. Dia berhasil menghasut seniman besar, film, lukisan, terus ada lagi musik dari karyanya. Ada lagi nih, drama musikal West Side Story. West Side Story terinspirasi dari kisah Romeo and Juliet-nya karya William Shakespeare. Drama yang penuh haru dan romantis menjadi kekuatan musikal yang pernah digelar di Jakarta pada 2017 lalu. Dan sampai ada ke buku juga tuh, dimana buku A Year in the Life of William Shakespeare 1599 adalah karya James Shapiro mencoba mengulik kehidupan Shakespeare di tahun 1569, dan di tahun itu
Disebut juga sebagai tahun sibuk bagi sang penyair Shakespeare dan sekaligus bagi Inggris. Nah, berarti fenomenal banget guys Shakespeare ini dan berhasil menyangkut ataupun merusak otak-otak para seniman, budayawan, sejarawan untuk mengambil apa ya value nilai dari dia dan dijadikan karya lagi. Oke guys, kayak gitu aja nih bacotan kita, cerita kita tentang satu tokoh fenomenal yaitu William Shakespeare. Bisa tahu kan berarti dia bagaimana? Tetap like, comment, subscribe channel YouTube kita karena teman-teman biar tahu nih video apa, tokoh apa lagi yang sedang kita bacot santuy ini. Dan pastinya share video konten kita agar teman-teman yang lain tahu apa yang sedang kita bahas. Dan tetap pantengin channel Fenomena kita dan ketemu lagi di video berikutnya. Salam sejahtera untuk ente dan aneh, dan akhir kata terima kasih. Tetap berbacot santuy.